Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal simak UI yang berikutnya ya. Perhatikan fakta berikut. Penyemprotan terhadap tanaman anggur dapat menghasilkan buah yang lebih besar. Diberikan pada tumbuhan yang kerdil dapat menyebabkan tumbuhan normal kembali digunakan untuk menghambat pembentukan biji. Dari pernyataan di atas, maka hormon yang digunakan adalah A. Auksin, B. Giberelin, C. Sitokinin, D. Gas etilen, E. Asam absisat. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Nah, dalam pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Nah, perkembangan tumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di situ ada fitohormon. Fitohormon merupakan sekumpulan senyawa kimia yang akan mampu mengendalikan baik itu fungsi fisiologis maupun morfologis yang nantinya ini akan berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan pada tumbuhan. Nah, berbicara dengan fitohormon pada tumbuhan itu dapat digolongkan menjadi dua ya. Secara garis besar apa aja? Ada yang bersifat promoter dan ada yang bersifat inhibitor. Kalau dia promoter, maka ini sifatnya yang memacu atau yang memicu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya apa? Ada auksin, kemudian ada sitokinin, kemudian ada giberelin, dan yang keempat adalah gas etilen. Sedangkan kalau yang sifatnya inhibitor, nah di sini ada asam absisat. Yang artinya ini akan menghambat dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Pun ada pula hormon-hormon lainnya, misalkan ada asam traumalin yang fungsinya dia analog dengan platelet atau keping darah pada manusia atau hewan. Nah, tentunya ini akan berperan dalam penutupan luka ya ketika terjadi goresan atau patahan. Kemudian yang kedua ada juga kalin. Nah, ini adalah hormon yang akan memacu pada pertumbuhan organ-organ tertentu. Misalkan dia akan memicu atau memacu pertumbuhan pada akar. Maka hormonnya dinamakan dengan rizokalin.
Kemudian kalau pada batang namanya kaulokalin. Kalau pada bunga, nah ini ada antokalin atau florigen ya. Dan kalau pada daun ada filokalin. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk yang pertama dari kelompok promoter, yaitu ada auksin. Auksin ini akan memicu pertumbuhan dan pemanjangan sel ya. Ini memicu pertumbuhan dan juga pemanjangan sel. Nah, adapun fungsi fisiologis yang berkaitan dengan hormon auksin, di situ ada dominansi apikal atau pertumbuhan yang menjadi terus tinggi ya. Kemudian ada gerak fototropisme. Kemudian ada gerak tigmotropisme dan ada gerak geotropisme. Masih ingat ya? Kalau fototropisme maka itu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh cahaya, bisa menjauhi negatif atau mendekati positif. Kalau tigmotropisme itu pergerakan bagian dari tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan, misalkan sulur. Nah, itu dia perputarannya itu juga dipengaruhi oleh auksin. Kemudian geotropisme, yaitu pergerakan bagian tumbuhan menuju ke arah pusat gravitasi. Kalau dia positif, kalau menjauhi negatif, seperti itu. Oke, yang kedua ada sitokinin. Nah, kalau untuk sitokinin ini akan mendorong atau memicu dalam kegiatan sitokinesis. Nah, apa itu? Yaitu kegiatan dalam pembelahan sel. Bagaimana? Tentunya ini akan dilakukan dengan cara merangsang sintesis RNA ya. Nah, ini akan dilakukan dengan cara merangsang sintesis RNA dan juga protein. Nah, dengan adanya mekanisme sitokinesis, di situ tumbuhan akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan tunas aksiler ya. Nah, di sini dia akan memicu pertumbuhan tunas aksiler. Sehingga ini dapat menghambat terjadinya dominansi apikal ya. Nah, selain itu juga untuk proses sitokinesis ataupun hormon sitokinin ini juga dapat menghambat terjadinya penuaan atau di sini menunda penuaan pada tumbuhan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara nanti itu akan meningkatkan pengiriman nutrisi atau makanan ke organ-organ tersebut ya. Jadi dengan adanya peningkatan nutrisi, maka laju metabolisme selnya akan meningkat dan nantinya akan mempengaruhi dalam pembelahan sel ya. Kemudian untuk yang berikutnya, sitokinin dalam bidang kultur jaringan
Ini diperlukan untuk memacu perkembangan akar dan tunas pada jaringan, sehingga nanti ketika explant ditanam pada suatu media, itu akan bisa membelah dengan cepat untuk membentuk kalus. Kalus akan berdiferensiasi menjadi plantlet atau tanaman muda seperti itu. Nah, yang ketiga ada gibberellin. Kalau untuk gibberellin ini apa? Nah, karena ini udah agak sempit ya, saya akan pindah ke slide berikutnya. Jadi, untuk pada gibberellin ini akan memicu pemanjangan dan pembelahan sel. Nah, apa saja yang berkaitan dengan hormon gibberellin? Nah, ini yang pertama ada germinasi atau perkecambahan ya. Yang kedua, dia akan merangsang pembungaan lebih awal. Pembungaan lebih awal atau vernalisasi. Kemudian dia akan memperbesar ukuran buah. Dan yang keempat, ini akan merangsang pembentukan saluran polen ya. Atau merangsang pemanjangan polen tube. Pada saat apa? Pada saat keberhasilan ketika mengalami polinasi ya, seperti itu. Nah, pada kasus lainnya, ternyata gibberellin juga dapat difungsikan untuk mengembalikan tumbuhan yang kerdil menjadi tumbuhan normal seperti dewasanya ya, serta juga berperan dalam proses untuk partenokarpi, yaitu pembentukan buah tanpa biji ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari apa? Yaitu ada gas etilen ya, untuk golongan yang promoter. Nah, pada yang gas etilen ini akan merangsang atau memicu pemasakan buah ya. Nah, atau pengeraman buah. Jadi, misalkan kalau kita memiliki buah yang sudah dipetik dari pohonnya, nah agar itu bisa cepat masak, nah kita akan eram. Agar apa? Agar nanti gas etilen yang dihasilkan oleh bagian buah yang sudah tua itu akan dapat merangsang untuk pemasakan daging buahnya. Atau juga bisa digantikan dengan penggunaan karbit. Makanya untuk gas etilen juga disebut juga sebagai gas karbit kayak gitu. Nah, berikutnya yaitu pada kelompok inhibitor. Nah, kalau dia inhibitor, maka ini fungsi yang akan memperlambat atau menghentikan pembelahan dan juga pemanjangan sel. Biasanya fungsi inhibitor ini akan membantu tumbuhan dalam bertahan diri terhadap suatu iklim yang ekstrim ya, misalkan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, sehingga kadar air dalam tanah akan menurun. Nah, itu maka
hormon inilah yang akan berperan dalam mengatasi agar tidak mati karena kekurangan air. Nah, di situ ada apa? Yaitu ada asam absisat. Nah, untuk hormon asam absisat ini adalah hormon yang akan mempercepat untuk perontokan pada daun ya. Nah, ini akan menyebabkan absisi atau rontok pada daun. Sehingga dengan adanya perontokan pada daun itu akan mengurangi terjadinya transpirasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yaitu dengan cara mempengaruhi bagian dari stomata di bagian daun yang apabila nanti kekurangan air, maka sel penjaga itu akan mengakumulasi atau akan mengumpulkan asam absisat masuk ke sel penjaga, sehingga sel penjaga yang terakumulasi oleh hormon asam absisat nanti dia akan menutup. Nah, kalau dia menutup maka proses untuk pengambilan CO2 tidak dapat, ya kan? Akhirnya fotosintesisnya akan terganggu. Nah, kalau nanti terganggu maka dia tidak memperoleh makanan. Alhasil daun tersebut dia akan mengalami penuaan dini dan lama-kelamaan dia akan rontok atau gugur. Seperti itu caranya ya. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Nah, dalam soal dikatakan di situ penyemprotan terhadap tanaman anggur dapat menghasilkan buah yang lebih besar. Nah, kalau ada buah yang lebih besar, jelas ya ini adalah clue untuk giberelin. Oke. Kemudian diberikan pada tumbuhan yang kerdil dapat menjadi normal kembali. Nah, sama ini juga giberelin. Digunakan untuk menghambat pembentukan biji. Sama, ini adalah mekanisme partenokarpi. Nah, pada kasus partenokarpi umumnya juga bisa digunakan auksin maupun stokinin, tapi yang paling banyak digunakan adalah apa? Yaitu giberelin lagi. Maka untuk jawaban soal kali ini adalah yang bravo. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.